Hai Rika, nice to meet you. Kamu kenal Andi? Siapa itu Andi? Oh, aku mengenalnya. Andi seorang pebasket profesional yang sering tampil di ajang kompetisi daerah maupun nasional. Oh, sedangkan si Ani, kamu mengenal si Ani? Si Ani adalah seorang akuntan profesional di perusahaan ternama di Indonesia. Ah, kalau teman kita yang dulu namanya si Andi, sekarang sebagai apa dia? Oh, si Andi sekarang menjadi seorang pengusaha yang sukses di daerah sini. Nah, teman-teman, itu semua adalah bentuk daripada personal branding. Personal branding adalah apa yang orang lain nilai terhadap kita, baik skill, keahlian, ataupun kekhasan, serta pekerjaan kita. Setiap individu yang terlahir di dunia ini pasti ada masanya mereka membangun personal branding agar diakui dan bermanfaat bagi masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Nah, personal branding ini kemudian akan dibayar sesuai dengan berapa besar nilai personal branding kamu. Nah, rata-rata anak muda membangun personal branding adalah ketika mereka duduk di bangku kuliah, ketika mereka memilih jurusan atau skill khusus yang akan mereka asah dan mereka bekerja untuk pekerjaan itu. Dan mereka dinilai atas dasar pekerjaan itu. Sehingga ketika kamu lulus dari bangku kuliah, kamu akan dikenal sebagai seorang akuntan, atau sebagai seorang manajemen, atau sebagai seorang teknik engineer, dan lain sebagainya. Itulah personal branding yang dibangun ketika duduk di bangku pendidikan. Namun personal branding tidak hanya bisa dibangun dari pendidikan saja. Personal branding juga bisa dibangun atas dasar hobi. Seperti ketika duduk di bangku SMP ataupun SMA, teman-teman mengikuti ekstrakurikuler. Ketika teman-teman berlatih dengan serius sebagai seorang pebasket atau sebagai pemain voli, maka teman-teman akan dikenal sebagai pemain basket yang profesional, sering ikut dalam ajang kompetisi bergengsi nasional maupun internasional. Maka dengan sendirinya personal branding itu terbangun atas dasar hobi teman-teman. Jadi personal branding merupakan apa yang orang lain nilai terhadap kita, dan ketika kita melakukan hal itu kita dibayar. Nah, semakin kita asah, semakin kita latih, maka kita akan semakin profesional dan personal branding kita akan semakin kuat. Semakin besar, semakin kuat, semakin profesional, maka nilai kamu akan semakin mahal. Maka orang akan melihat kamu melakukan hal itu harus membayar lebih mahal lagi. Karena pengalamanmu lebih banyak, jam terbangmu lebih banyak, kamu profesional, kamu melatihnya dan membesarkan personal branding itu, maka brand pada diri kamu semakin mahal harganya. Nah, maka dari situ kita bisa melatih pandangan kita bahwasanya dalam hidup kita perlu membangun personal branding kita itu tinggi dan mahal, sehingga nanti rezeki kita juga semakin besar di masa yang akan datang. Tidak harus bergantung pada pendidikan, karena pendidikan memerlukan waktu yang panjang untuk bisa membangun personal branding. Kita juga bisa membangun personal branding di luar pendidikan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan tertentu atau menekuni hobi serta melatih hobi kita agar kita menjadi seorang yang profesional di bidang tersebut. Sehingga semakin banyak orang yang mengakui keprofesionalitasan kita, kita akan dibayar mahal untuk melakukan hal itu. Jadi teman-teman, semakin dini kamu membangun personal branding, maka itu tuh semakin bagus, semakin cepat pula kamu mendapatkan uang atau rezeki bagi diri kamu sendiri ataupun lingkungan kamu. Sejak SMP ataupun sejak SMA, personal branding itu bisa dibangun tanpa harus menunggu kamu duduk di bangku kuliah. Nah, apabila kamu di ekstrakurikuler sudah menekuni personal brandingmu atau bakat yang ingin kamu asah, maka di bangku kuliah nanti kamu akan semakin mudah untuk memperkuat lagi personal brandingmu, dan nanti kamu akan bisa menjadi lulusan yang terbaik dan dibayar lebih mahal daripada yang lainnya karena kamu lebih profesional. Membangun personal branding juga bisa dengan membaca buku, mengikuti seminar atau pelatihan, memilih pergaulan yang memang membangun di bidang personal branding kamu atau di skill kamu, kemudian juga memperbanyak pengalaman untuk melatih personal brandingmu itu. Dan jangan lupa, tunjukkan ke banyak orang supaya kamu diakui sebagai orang yang ahli di bidang tersebut. Contoh saja seorang MC. MC semakin banyak dia masuk ke banyak acara, maka orang lain akan mengingat bahwa orang itu adalah seorang MC. Ketika mereka butuh MC, mereka akan mencari orang yang pernah ia temui tersebut, atau MC yang pernah manggung di panggung yang pernah ia datangi. Semakin dia dikejar-kejar banyak orang. Nah, itu adalah bentuk personal branding yang semakin kuat. Jadi buat kamu anak muda, setiap individu pasti akan membangun personal branding. Semakin dini kamu membangun personal branding kamu, maka itu semakin bagus dan kamu akan semakin cepat meraih kesuksesan. Nah, buat kamu yang belum merasa memiliki personal branding, atau ketika temanmu bertanya tentang nama kamu, mereka tidak bisa menjelaskan kamu itu seorang apa, don't be sad.
don't be worried and don't be insecure atau overthinking. You have a lot of time to build it from right now, and this video is to remind you to do the best of your life. Jadi kamu bisa bangun dari sekarang, tidak ada waktu yang terlambat, dan semoga kamu sukses menjadi apa yang kamu inginkan. Gue Mas Negi Setiari, bye-bye.